sampai teriak ke aku, kalau papa sampai kenapa-kenapa, mama ikut dan itu gara-gara kamu. Jujur aku gak menyesal, kalau soal jujurnya itu aku gak menyesal, tapi cuma agak kecewa. Aku ada pengalaman lucu sih. Ini by the way udah balik ke TP yang ini ya, TP yang normal ya. Aku punya pengalaman lucu sih. Jadi after balik dari Jakarta pada saat itu ada satu brand yang approach ke aku. Aku nggak bisa sebut nama brandnya. Ada satu brand approach ke aku, dililan tuh harga agak panjang, dililan harga karena dia kayak ini nanti bakal rutin kok mas, tapi bagiku terlalu kecil. Oke, deal-dealan sampai nemu harga tengah, sampai dia bilang, oke mas, ini karena CEO-nya sendiri yang minta, ini kita kasih harga spesial untuk Mas P. Oke, deal gitu. Terus aku memberikan sebuah informasi, aku nggak tahu ini terlalu jujur atau ini terlalu bodoh, aku nggak tahu. Aku memberikan informasi, tapi kak mohon maaf, jadi kebanyakan kalau di sosial media sekarang itu banyak yang memang secara angka banyak, tapi banyak komen negatif, banyak yang gak suka sama saya. Coba kakak cek dulu di kolom komentar, takutnya nanti kakak kecewa gitu. Udah, delete aja, centang biru aja, udah, gak dibales, gak apa. Terus aku approach lagi 2 hari apa 3 hari, kak gimana kabar? Udah, gak dibales lagi. Namanya oversharing. Kalau dari aku ya, aku ngerasa itu sebagai aku ini jualan, dan yang aku jual ini busuk gitu. Yang aku jual ini busuk. Ya, aku mencoba untuk honest aja sih, mencoba untuk jujur aja. Tapi yang aku kaget, yang aku nggak expect adalah bener-bener nggak dibales. Udah di-read aja udah. Terus 2 hari aku, kak jadi gimana? Nggak dibales juga. Itu yang aku kaget sih. Aku nggak apa-apa, nggak jadinya batalnya nggak apa-apa, karena aku takutnya brand itu rusak juga kan, karena brandinganku yang kayak gini, brand itu juga jadi kena impactnya. Aku takutnya kayak gitu. Tapi at least jawablah, jangan tiba-tiba dicuekin. Jujur aku gak menyesal, kalau soal jujurnya itu aku gak menyesal, tapi cuma agak kecewa. Lucu juga. Jangan dong, jangan spill brand, ngapain? Aku takut brand itu rusak, malah aku spill, malah aku rusak. Gimana sih? Aneh banget pemikiran kau. Rezeki udah ada yang ngatur, alhamdulillah aman. Happy nggak sama brandingan yang udah kau buat? Balik lagi, mungkin banyak yang berpikir ini brandingan yang ku buat, ini karakter yang ku buat menjadi bad set, menjadi joker, menjadi orang villain. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ya just TP being TP yang bodoh, TP yang nggak tahu situasi, TP yang tolol aja sih. Ini bukan brandingan yang dibuat-buat, ya memang pure tolol aja, pure bodoh, bergoblok aja. Setelah diberikan banyak insight dari teman-teman yang ada di sini, kalau do and don'ts-nya gimana, aku baru tahu. Dan ya belajar banyak aku di sini. Terima kasih buat teman-teman Triple A Clan yang udah memberikan banyak masukan buat aku. Terima kasih banget, terima kasih.
Jadi berkarya di Jakarta sebenarnya kok semenjak ada insight dari teman-teman Triple E itu mikir kayak cocok nggak ya aku di Jakarta, karena banyak salahnya, bukan satu dua, bukan salah sih bahasanya, banyak yang dikoreksi lah, banyak yang dikoreksi oleh teman Triple E kayak nada bicara, gestur tubuh yang kalau aku berangkat ke Jakarta tanpa belajar itu dulu di Jember kayaknya percuma juga gitu. Kan gayaku itu banyak yang bilang bosi lah, gayaku banyak yang bilang ya itu mungkin sekelilingku yes man, iya mungkin itu yang ngebuat aku jadi kayak gini. Gayaku menyebalkan itu sebenarnya ya just TP being TP yang nggak seharusnya terjadi. Biar aja cu. Aku harus belajar itu dulu deh. Pada kemana Pi? Kau sendiri? It's TPD bro. Just enjoy. Kayaknya sampai maghrib, aku nggak tahu. Kau bilang padaku kau ingin bertemu. Ku bilang padamu oh iya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena susah sambil sorry. Kita ulang ya, A minor G F I. Oke. Sayang aku bukanlah Bang Toyib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah A minor G. Stop gak? Oke. Stop. Susah. Aku gak hafal chord soalnya. Terus HP ini mati sendiri gitu, harus kupencet. Enaklah gitaran, jadi susah. Yang hafal lagu ini kita sudah tua guys. Kau aja yang tua, aku enggak. Kebetulan aku anak muda yang tahu lagu-lagu lama. Itu TP yang tadi, sorry. Agak susah balik ke TP. Iya, kita sama-sama tua bro. Sakit kupingku Mas P, mohon maaf ya Tasya, mohon maaf gak ada niat untuk menyakiti kuping. Tadi mencoba untuk menghibur, kalau misalnya tidak berkenan tolong dibukakan pintu maaf. Bento P. Namaku Bento, rumah no estate, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah kan.
skill gitarku anjing bangsat. Kenapa ya aku dipanggil ke sini gara-gara gitaran? Aku udah bilang bisa gitaran dikit. Dikit itu bener-bener dikit, literally dikit, bukan berarti bisa gitu, enggak merendah juga, emang nggak bisa, dikit banget. Tapi aku pingin ini sih, mumpung ya. Halo Mas P, sehat-sehat ya, diadakan mumpung TPD ya. Reza Arab, Octavia, Demas ganteng, tidak manfaat pencitraan, nakal tapi tampan. Di YouTube gue ngomongnya anjing bangsat, tapi di Instagram semua cewek-cewek mendekat. Sok suci, gue bukan ustad, hey gak punya sayap, tapi mirip malaikat. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati, gue akan pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita berganti, tapi jangan ke bawah hati. Semua lampu udah mati, mendingan lo pasang aja sih, karena lo main sama Jovi. Semua elemen ku kendalikan, panggil gue Avatar. Darah biru kerajaan, gue nggak main kasar. Gue masuk lo pasti keluar, lebih liar lo pasti bergetar. Hold it up, tapi jangan bawa perasaan. No, finish baby. Dulu keadaan digital itu kenyataan. Lo ketinggalan zaman, lo ketinggalan zaman. Ando Vida Lopez gak pernah mandi, bajunya juga gak diganti-ganti. Tak lulus tepat waktu dari UI. YouTube gua dianggap remeh sama TV. But I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. I don't give a fuck. I don't give a fuck, bitch. Oke, gitu. Lagi nyanyi. Ada kiri ya? Alhamdulillah. Pakai kahon aja coba P. Gimana nyanyi pakai kahon? Juk. Lah masih sendiri aja ya, masih TPD. Ini dia yang paling hancur ya, Cuk. Tadi mentoknya cuma di angka 12.000, stabilnya di angka 8.000 anjing. Maaf ya, travel iklan. Aku tidak bisa membawa angka untuk kalian. Tapi kalian membawa angka yang banyak untuk aku. Jadi maaf dan terima kasih. Sabar ya, Pi. Iya, sabar. It's okay, bro. It's okay. Let's go, bro. Di aku ya? Di aku ya? Pain, overthinking tertinggi lu apa? Enggak deh, takut oversharing lagi. Tapi sebenarnya ini bisa jadi contoh yang bagus juga gitu loh, karena kesalahan yang pernah aku perbuat. Jangan deh terlalu oversharing lagi nanti jatuhnya. Itu overthinking tertinggiku sih, sampai aku nangis.
Oh, poinnya aja ya, bisa ya. Poinnya tuh nggak usah sejarahnya. Poinnya adalah I make mistake. Aku ngebuat kesalahan ke orang tuaku, papaku lebih tepatnya. Dan di situ papaku marah besar ke aku. Sampai banting kursi. Karena memang kesalahanku tolol banget sih. Aku nggak bisa cerita kesalahanku apa. Di situ papaku sampai sakit dan mamaku sampai teriak ke aku, kalau papa sampai kenapa-kenapa, mama ikut dan itu gara-gara kamu. Aku nangis sejadi-jadinya. Aku bingung, aku nggak tahu, kayak fucked up hidupku. Dan di situ aku benar-benar overthinking gimana cara memperbaiki hal itu. Nggak semudah itu. Overthinkingku, ya, ini mungkin buat pelajaran buat kalian ya. Mungkin di mata kalian orang tua itu memiliki pemikiran yang berbeda, pemikiran yang nggak sama, atau pemikiran yang lama, pemikiran zaman dulu lah. Tapi tolong banget jaga perasaan orang tua kalian. Tolong banget. El Phenomenon Marathon, karya-karyanya bagus banget, udah jadi subscriber ketika masih muncul. Santai. Gerardo malah terima kasih banget udah jadi subscriber, terima kasih banget udah donate, terima kasih Gerardo udah nonton. Thank you for your support Gerardo. Mas Tepe kok sedih banget vibes-nya? Mana ada, aku orangnya bahagia banget. Ngobrol soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan upeti, oh jagonya. Maling kelas tari, bandit kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebelum aku 3 kali bento. Aku always bento.